Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 33. Sekali lagi orang-orang Sanggar Gading yang mulai berpencar itu telah bersorak bagaikan membelah langit. Sementara itu, orang-orang Kendali Putih sudah menjadi semakin dekat karena itu, maka mereka pun telah mendengar sorak orang-orang Sanggar Gading yang bagaikan mengguncangkan pategalan di hadapan mereka. Mereka tentu sudah melihat kita, berkata pemimpin orang-orang Kendali Putih itu, nampaknya mereka sudah siap menunggu. Apa salahnya? Jawab Eyang Rangga, aku lebih senang bertempur beradu dada daripada kita harus menyelinap menunggu lawan lengah. Ya, jawab pemimpin orang-orang Kendali Putih, aku juga sependapat. Karena itu, kita akan menghadapi mereka dengan jantan karena kita tidak merunduk dari belakang. Katakanlah yang lain. Kau hanya mengulangi kata-kataku meskipun kau pergunakan susunan kalimat yang lain, tiba-tiba saja Eyang Rangga membentak. Pemimpin kelompok orang Sanggar Gading itu tidak menjawab. Perhatiannya sudah tertuju ke pategalan yang nampak di kejauhan. Bahkan ketajaman penglihatannya sudah mulai menangkap gerak yang samar-samar. Orang-orang berkuda. Karena itu, maka pemimpin orang-orang Kendali Putih itu pun segera memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk berhati-hati. Dengan lantang ia berkata, nampaknya mereka ingin menghadapi kita di atas punggung kuda. Memang menyenangkan sekali. Pategalan itu cukup luas untuk bermain-main. Berhati-hatilah. Pergunakan senjata panjang. Ya, desis Eyang Rangga, iblis tua itu menang seorang penunggang kuda yang ulung. Tetapi nampaknya ia tidak tahu aku ada di sini dan ia pun tidak tahu bahwa masa mudaku, aku adalah pelaku sodoran yang sulit dicari tandinginya. Demikianlah, maka orang-orang Kendali Putih itu pun telah bersiap-siap pula. Mereka melihat semakin jelas bahwa orang-orang Sanggar Gading berpencar di atas punggung kudanya. Karena itu, maka hampir pasti bahwa mereka akan bertempur di atas punggung kuda. Mereka mengira bahwa kalian tidak mampu memegang kendali kuda sambil menggenggam senjata, berkata pemimpin orang-orang Kendali Putih itu, tunjukkan kepada orang-orang Sanggar Gading, bahwa kalian mampu mengimbangi, bahkan kemudian kalian harus membuktikan, bahwa kalian dapat melampaui kemampuan setiap orang dari orang-orang Sanggar Gading itu. Orang-orang Kendali Putih itu menjadi berdebar-debar. Meskipun mereka terbiasa hidup dengan noda-noda darah, namun mereka pun mendengar bahwa orang-orang Sanggar Gading adalah orang-orang yang seliar orang-orang Kendali Putih. Mereka pun pernah mendengar padang yang terbentang di hadapan padepokan Sanggar Gading. Sebuah padang pendadaran yang sering disebut padang kematian. Jarak dari kedua kelompok orang-orang yang paling garang itu pun menjadi semakin dekat. Karena itu, maka senjata-senjata mereka pun mulai teracu. Dalam pada itu, seperti pesan Sanggit Raina, ketika persiapan sudah selesai, maka Cempaka dan Rahu pun menghampirinya. Sejenak mereka termangu-mangu mendengar pesan Sanggit Raina. Balikan wajah-wajah mereka menjadi tegang. Tidak ada pilihan lain, berkata Sanggit Raina, kita harus berani menghadapi akibat yang betapapun gawatnya. Batas terakhir dari kegagalan kita adalah mati dalam keadaan apapun juga. Jika kita sudah meletakkan dasar yang demikian, maka tidak ada yang akan kita takutlah lagi untuk bertindak apapun juga. Cempaka mengangguk-angguk, sementara Rahu memandang ke sekelilingnya. Marilah, berkata Sanggit Raina, aku akan memerintahkan orang-orang kita menyongsong mereka. Benturan itu akan menentukan kebesaran hati kita dalam pertempuran selanjutnya. Cempaka dan Rahu pun kemudian meninggalkan Sanggit Raina, untuk memimpin sekelompok kecil orang-orang Sanggar Gading yang tetap akan bersembunyi di balik rimbunnya pategalan. Di belakang mereka, 4 orang mengawal pangeran yang sedang sakit, yang nampaknya tidak berdaya sama sekali. Sementara Sanggit Raina akan berada di tempat terbuka bersama para pengikutnya yang lain. Yang berada di tempat terbuka itulah yang akan menyongsong orang-orang Kendali Putih. Kemudian Cempaka dan Rami akan membawa orang-orangnya yang berjumlah kecil itu menyusur lewat bagian dalam pategalan dan akan menyerang orang-orang Kendali Putih dari lambung. Demikianlah, sejenak kemudian, Sanggit Raina menganggap bahwa waktunya telah datang. Karena itu, maka ia pun mendekati Yang Mulia Panembahan Wukir Gading untuk minta perintahnya, lakukan, desis Yang Mulia Panembahan Wukir Gading. Sanggit Raina pun kemudian menyiapkan kudanya yang tegar di paling depan dari orang-orang Sanggar Gading. Diangkatnya pedangnya tinggi-tinggi, dan terdengarlah ia berteriak memberi aba kepada para pengikutnya. Perintah itu bagaikan mengumandang di daerah sepasang bukit mati.
Suara Sanggit Raina yang keras itu telah membentur bukit berhutan dan bukit gundul, sehingga suaranya memantul kembali melingkar-lingkar. Seakan-akan terdengar suara gemuruhnya guntur yang meledak di langit. Perintah itu telah menggerakkan orang-orang Sanggar Gading. Dengan senjata di genggaman mereka pun segera memacu kudanya menyongsong orang-orang Kendali Putih yang menjadi semakin dekat. Sementara itu, orang-orang Kendali Putih pun telah menghentakkan kuda mereka pula. Mereka berteriak tidak kalah garangnya. Bahkan orang yang disebutnya Eyang Rangga itulah yang kemudian berada di paling depan, di sisi pemimpin orang-orang Kendali Putih itu. Dalam pada itu, ketajaman penglihatan Yang Mulia menangkap wajah seseorang yang bagaikan menyalakan dendam yang tiada taranya. Karena itu, maka ia pun kemudian menempatkan diri di sebelah Sanggit Raina sambil berkata, "Jangan kau dekati orang tua itu. Ia adalah orang yang sangat berbahaya. Biarlah aku menempatkan diri melawannya." Sanggit Raina tidak sempat bertanya lebih lanjut. Sekejap kemudian kedua pasukan itu telah berbenturan. Mereka menebar ke padang perdu dan ilalang yang luas di ujung Pategalan. Beberapa ekor kuda justru melingkar sebelum penunggangnya menemukan lawannya dengan mapan. Sejenak kemudian kedua pasukan itu telah bertempur dengan sengitnya. Sementara itu, Yang Mulia telah berhadapan dengan Eyang Rangga di atas punggung kuda masing-masing. "Kau ternyata telah melibatkan diri di antara orang-orang Kendali Putih," sampir, bertanya Yang Mulia kepada orang yang menyebut dirinya Eyang Rangga. "Namaku Rangga," jawab orang itu. "Sebutlah 1000 nama." "Aku lebih senang memanggilmu Sampir," jawab Yang Mulia Panembahan Wukir Gading. "Baiklah. Aku tidak akan dapat ingkar." "Tetapi kau pun tidak dapat ingkar, siapakah sebenarnya kau?" desis Eyang Rangga yang berhadapan dengan Yang Mulia itu. "Sebut namaku." "Bagaimanapun juga, aku adalah seorang bangsawan," sahut Yang Mulia. Tetapi Eyang Rangga yang bernama Sampir itu tertawa. Katanya, nilai seseorang tidak diukur apakah ia bangsawan atau bukan. "Bagiku kau adalah seorang yang licik dan pengecut." Tetapi Yang Mulialah yang kemudian tertawa. Katanya, "Jangan iri. Aku adalah orang yang paling terhormat. Tidak ada seorang pun di antara para bangsawan dalam tataranku yang disebut Yang Mulia. Aku adalah orang yang mempergunakan sebutan itu di antara orang-orangku. Di antara orang-orang Sanggar Gading. Kau pemimpi yang buruk. Apa artinya panggilan itu bagimu? Apakah panggilan itu akan memberikan kanugrahan bagimu?" bertanya Eyang Rangga. Yang Mulia masih tertawa. Namun suara tertawanya itu terputus ketika Eyang Rangga berkata, "Nah, kita sekarang sudah berhadapan. Kita akan memperebutkan barang yang paling berharga di dalam hidup kita. Sudah tersurat di dalam kitab-kitab yang tersimpan di istana dan di perbendaharaan orang-orang pandai, bahwa siapa yang memiliki pusaka yang tersembunyi di daerah sepasang bukit mati, yang akan diterima dari rebung bambu petang yang patah, maka ia akan dapat mengusai lingkungannya dengan caranya. Nah, menurut perhitunganku dan tentu juga perhitunganmu, rebung bambu petang yang patah itu adalah anak yang menyebut dirinya Darwardi itu. Karena itu, maka kita bersama-sama telah didorong untuk mendapatkan pusaka itu, karena kita masing-masing ingin berkuasa atas satu lingkungan. Memang gila jika kau menganggap bahwa berkuasa atas satu lingkungan itu adalah tahta Demak, meskipun kau seorang bangsawan. Lingkunganmu adalah lingkungan tangan-tangan yang bernoda darah. Karena itu, jika kau atau aku yang berhasil menguasai pusaka itu, maka salah seorang dari kita akan berkuasa atas lingkungan orang-orang yang tangannya bernoda darah, meskipun dengan demikian kita akan dapat menyusun kekuatan untuk menghadapi Demak. Nah, bukankah arah perhitunganmu juga ke arah mimpi, yang nikmat itu, desis Yang Mulia, jangan ingkar. Tetapi aku mempunyai kelebihan daripadamu Sampir. Aku adalah keturunan raja-raja yang berkuasa di pulau ini. Hanya karena satu sebab aku tersisih. Pada suatu saat aku akan kembali. Bukan saja sebagai seorang bangsawan yang terhormat, tetapi aku sudah melengkapi diriku dengan segala yang diperlukan untuk menerima wahyu keraton. Kau sudah mulai mengigau, sahut Yang Mulia, marilah. Kita sudah lama tidak bertemu. Apakah kau masih memiliki ilmumu yang dahsyat itu? Ilmuku mempunyai kemampuan ganda saat ini. Jika ilmumu masih saja setingkat saat itu, maka kau tidak akan dapat bertahan sepenginang, geram Eyang Rangga. Yang Mulia tidak menjawab lagi. Lapun segera bersiap sekilas ia memperhatikan pertempuran yang membakar daerah di seputar Pategalan itu.
Di padang ilalang, di hutan perdu dan di ujung pategalan itu sendiri. Sejenak kemudian, maka Sampir pun tidak sabar lagi. Dengan garang ia mulai menyerang. Kudanya melonjak tinggi, kemudian seolah-olah meloncat menerkam lawannya. Tetapi Yang Mulia pun tangkas menghadapinya. Ditariknya kendali kudanya ke samping, sehingga kudanya bagaikan mengelak dengan loncatan kecil. Namun selanjutnya, keduanya segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Kuda mereka berlari melingkar-lingkar, kadang-kadang keduanya sambar menyambar dengan dahsyatnya, sementara penunggangnya telah mempermainkan senjata mereka. Dalam pada itu, arena pertempuran itu menjadi terlalu ribut. Kedua belah pihak yang masih tetap berada di punggung kuda telah bertempur dengan serunya. Ternyata kedua belah pihak mempunyai kemampuan yang tinggi mengendalikan kuda dengan senjata di tangan. Sanggit Raina telah berhadapan langsung dengan pemimpin orang-orang Kendali Putih, sementara para pengikutnya bertempur memenuhi padang ilalang. Pohon-pohon perdu pun berpatahan dan batang-batang ilalang roboh terinjak-injak kaki kuda. Sekali-sekali terdengar kuda meringkik. Kemudian derap kakinya yang berputaran. Beberapa saat pertempuran itu berlangsung. Namun kemudian orang-orang Kendali Putih mulai bersorak-sorak. Orang-orang Sanggar Gading menjadi agak terdesak. Meskipun perlahan-lahan, tetapi agaknya orang-orang Kendali Putih yang garang itu, dengan jantung yang membara telah bertempur tanpa menghiraukan apapun juga. Sementara orang-orang Sanggar Gading terdesak, terdengar pemimpin orang-orang Kendali Putih itu berteriak, "Serahkan saja pangeran itu. Heh, di mana orang itu kalian sembunyikan? Jika kalian menyerahkannya, kalian akan kami beri kesempatan untuk tetap hidup." Sanggit Raina menggeram. Dengan garangnya ia menyerang sambil berkata lantang, "Kami adalah orang-orang Sanggar Gading. Batas perlawanan kami adalah kematian, sebagaimana kami bertekad memasuki padepokan kami." "Bagus," jawab pemimpin orang-orang Kendali Putih, "kalian memang akan mati. Kalian semuanya akan kami binasakan." Tetapi gairah orang-orang Sanggar Gading tidak mengendur meskipun mereka mulai terdesak. Beberapa orang Sanggar Gading mulai melingkar agak jauh dari arena. Namun mereka menyerbu kembali ke dalam arena dengan senjata teracu. Betapapun juga garangnya orang-orang Sanggar Gading, namun mereka tidak banyak berbuat di arena yang baur itu. Seolah-olah di segala sudut orang-orang Kendali Putih sedang menghadang dengan senjata terayun. Bahkan orang-orang Sanggar Gading itu seakan-akan tidak lagi mendapat tempat, sehingga mereka terdesak keluar arena. Namun demikian mereka berbalik, lawan telah menunggu dan bahkan menyambar dengan garangnya. "Kalian memang ingin membunuh diri," berkata Eyang Rangga. Tetapi Yang Mulia Panembahan tidak menjawab. Ia pun bertempur dengan dahsyatnya pula tanpa menghiraukan keadaan orang-orang Sanggar Gading yang mengalami kesulitan. Semakin lama, semakin jelas betapa orang-orang Kendali Putih menguasai seluruh arena. Mereka mulai berusaha mengepung orang-orang Sanggar Gading. Beberapa orang Kendali Putih telah melingkar di seputar arena. Mereka berusaha mengurung orang-orang Sanggar Gading dalam lingkaran yang semakin lama semakin dipersempit. Tetapi orang-orang Sanggar Gading adalah orang-orang yang cukup garang. Meskipun mereka sudah hampir terkepung rapat, namun masih ada di antara mereka yang berhasil memecahkan lingkaran yang mulai merapat itu. Kemudian dengan garangnya pula mereka menyerang dinding lingkaran itu dari luar. Namun demikian usaha mereka tidak banyak membawa hasil. Dalam pertempuran yang seru, orang-orang Kendali Putih mampu memancing mereka dengan membuka lingkaran yang belum sempurna itu, dan mendorong orang-orang Sanggar Gading itu kembali masuk ke dalam lingkaran. Dalam pada itu, orang-orang Kendali Putih itu semakin lama menjadi semakin garang. Senjata mereka teracu-acu. Ternyata bahwa 1-2 orang di antara mereka yang bertempur itu telah tersentuh senjata, sehingga darah pun mulai meleleh dari luka. Dalam pertempuran yang seru itu, Sanggit Raina selalu memperhitungkan segala kemungkinan. Pada saat pasukannya sudah benar-benar dalam kesulitan, serta ketika ia melihat seorang pengikut dari padepokan Sanggar Gading terlempar dari kudanya, karena tusukan tombak pendek mengoyak lambungnya, maka ia pun mulai mengerahkan segenap kekuatan pasukannya. Sesaat kemudian terdengar suitan nyaring dari mulut Sanggit Raina. Dalam pada itu, sebelum orang-orang Kendali Putih menyadari, maka mereka telah mendengar sorak gemuruh dari balik gerumbul-gerumbul liar dan pategalan yang rimbun. Ternyata orang-orang Sanggar Gading yang tersisa telah merayap dengan sangat berhati-hati sambil menuntun kudanya di antara pepohonan di dalam pategalan mendekati arena.
Seperti yang sudah dipesan oleh pimpinan mereka, maka mereka harus mengejutkan lawan dengan sorak yang sekeras-kerasnya. Cempaka yang memimpin mereka, segera meloncat ke punggung kudanya dan meneriakkan aba-aba. Sesaat kemudian, beberapa ekor kuda berlari-larian menerjang ke dinding lingkaran yang sudah hampir merapat. Dengan senjata teracu mereka dengan garangnya menyerang orang-orang Kendali Putih yang masih termangu-mangu. Serangan yang tiba-tiba itu ternyata telah memberikan hasil yang dikehendaki. Selagi orang-orang Kendali Putih itu terkejut, maka orang-orang Sanggar Gading telah memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya, sehingga dalam waktu yang pendek, beberapa orang Kendali Putih telah terluka oleh senjata orang-orang Sanggar Gading. Orangmu memang licik, geram Eyang Rangga, tetapi jangan kau sangka bahwa dengan demikian kalian akan meriang. Semakin banyak orang-orang kalian memasuki arena perkelahian ini, semakin banyak korban yang akan kau berikan bagi pusaka yang tidak tentu akan bermanfaat bagi kalian itu. Jangan merajuk, jawab Yang Mulia, nikmatilah pertempuran yang bagi kalian adalah kesempatan terakhir, karena dalam pertempuran ini, kalian akan kami binasakan. Jangan menyesal. Itu adalah tabiat orang-orang Sanggar Gading menghadapi lawan-lawannya. Eyang Rangga yang juga bernama Sampir itu menggeram. Dengan segenap kemampuannya ia menyerang orang yang disebut Yang Mulia itu. Keduanya adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, sehingga dengan demikian, maka keduanya telah bertempur dengan dahsyatnya. Kuda-kuda mereka pun seolah-olah dapat mengimbangi kemampuan penunggang-penunggangnya. Dalam keadaan yang paling gawat, kuda-kuda itu pun mampu menyesuaikan dirinya. Benturan senjata keduanya memercikkan bunga api di udara. Kekuatan mereka yang seolah-olah tidak terbatas itu, bagaikan mengaduk udara di sekitar Pategalan. Ayunan senjata mereka telah menumbuhkan desing yang mendebarkan. Para pengikut dari Sanggar Gading dan Kendali Putih tanpa sadar telah bertempur menjauhi orang-orang tua itu. "Di manakah tongkat gadingmu Yang Mulia?" geram Sampir. Yang Mulia tertawa pendek sambil menyerang. Ia berdesis, "Tongkat itu bukan untuk bertempur. Terlalu mahal untuk menyentuh senjata lawan. Tetapi pangkal itu ada pada senjataku ini. Karena itu, tuah Gajah Mati Ngurak itu ada juga pada senjataku ini." "Oh," desis Sampir, "aku sama sekali tidak merasakan kekuatan apapun pada senjatamu. Mungkin karena kemampuanku memang melampaui kekuatan dan tuah gading Gajah Mati Ngurak." "Omong kosong," desis Yang Mulia, "terasa di tanganku, kekuatanmu sudah jauh menjadi susut." Eyang Rangga tertawa. Katanya, "Kita akan bertempur sampai tuntas. Mungkin orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih akan bertempur sampai orang terakhir. Dan kita akan bertempur terus. Sejak semula aku sudah ketahui bahwa kau memang ingin bertempur tanpa menunjukkan cacat kakimu. Karena itu, orang-orangmu pun kau perintahkan untuk bertempur di atas punggung kuda." Tetapi Yang Mulia menjawab, "Kau sangka bahwa dengan kakiku yang cacat aku tidak mampu bertempur di atas tanah?" Eyang Rangga tertawa. Terdengar kudanya meringkik, seolah-olah ikut pula mentertawakan jawaban Yang Mulia Wukir Gading. Namun kuda itu pun harus segera bergeser, karena Yang Mulia tidak menyerang dengan garangnya. Sementara itu pertempuran menjadi semakin sengit. Ternyata kehadiran orang baru itu sangat mempengaruhi pertempuran. Satu-satu orang-orang Kendali Putih terlempar dari kudanya. Namun orang-orang Sanggar Gading pun menjadi semakin berkurang pula jumlahnya. Pertempuran berkuda itu ternyata merupakan pertempuran yang paling dahsyat yang pernah dialami oleh kedua kelompok orang-orang yang garang itu. Sanggit Raina telah memperhitungkan segalanya dengan saksama. Ia mulai melihat keseimbangan yang berubah. Meskipun demikian pertempuran itu benar-benar merupakan pertempuran yang dahsyat. Dalam dahsyatnya pertempuran itu, Sanggit Raina berusaha untuk mendekati Cempaka. Dengan hati-hati ia berbisik, "Sudah saatnya." Pertempuran itu berlangsung sangat seru. Karena itu, kita tidak boleh menunda lagi. Bertahukan kepada Rahu, agar ia ikut bersama kita. Jangan menimbulkan kecurigaan terhadap siapapun. Semuanya harus berlangsung tanpa menarik perhatian orang lain. Cempaka tidak menjawab. Tetapi ia pun segera berkisar. Sambil bertempur ia berusaha untuk mendekati Rahu yang sedang sibuk pula dengan lawannya. Namun Cempaka sempat memberi isyarat kepada Rahu, sehingga akhirnya Rahu pun berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan pertempuran. Ternyata Sanggit Raina telah mempunyai rencana sendiri. Ditinggalkannya pertempuran yang seru itu.
Namun Sanggit Raina telah memperhitungkan bahwa pertempuran itu akan berakhir sampai orang yang penghabisan dari kedua belah pihak. Mungkin Yang Mulia dan lawannya sajalah yang akan bertempur sampai waktu yang tidak terbatas. Sementara orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih akan habis punah. Sejenak kemudian, tanpa menimbulkan kecurigaan orang lain, Sanggit Raina, Cempaka dan Rahu berusaha untuk bertempur di batas Pategalan. Kemudian tanpa diketahui oleh siapapun ketiganya telah hilang di balik rimbunnya dedaunan. Untuk beberapa saat mereka justru telah turun dari kuda mereka dan menuntun kuda masing-masing untuk menghindari pengamatan kawan-kawannya. Sementara itu, pertempuran itu pun masih berlangsung dengan sengitnya. Jika semula orang-orang Sanggar Gading nampak agak mempunyai kelebihan, namun kepergian Sanggit Raina, Cempaka dan Rahu meskipun tidak terlalu terasa ada juga pengaruhnya, sehingga rasa-rasanya kedua kekuatan itu menjadi seimbang. Dalam pada itu, Sanggit Raina, Cempaka dan Rahu itu pun kemudian telah menyusup ke tempat pangeran yang sedang sakit itu disembunyikan. Dengan tergesa-gesa ia pun berkata kepada orang-orang yang mengawal pangeran itu, keadaan memaksa kita untuk meninggalkan tempat ini. Orang-orang Kendali Putih jumlahnya tidak terhitung. Kekuatannya melampaui kekuatan orang-orang Sanggar Gading. Jadi, apakah yang akan kita lakukan? Bertanya salah seorang pengawal pangeran yang sedang sakit itu. Kita meninggalkan tempat ini. Pangeran kita selamatkan dari tangan orang-orang Kendali Putih, jawab Sanggit Raina. Di manakah Yang Mulia sekarang? Bertanya pengawal itu. Di tangan orang-orang Kendali Putih, jawab Sanggit Raina. Yang Mulia masih bertempur melawan orang terkuat dari Kendali Putih, jawab Sanggit Raina, Yang Mulialah yang memerintahkan kami untuk meninggalkan arena dan menyelamatkan pangeran itu. Orang Sanggar Gading yang mengawal pangeran itu sama sekali tidak berprasangka. Menurut pengamatannya, Sanggit Raina adalah orang yang paling dipercaya oleh Yang Mulia Panembahan Wukir Gading. Karena itu maka ia pun segera bersiap-siap. Kawan-kawannya yang mengawal pangeran itu pun telah bersiap-siap pula. Marilah. Ikut kami ke Bukit Gundul, berkata Sanggit Raina. Dengan demikian, maka mereka pun segera meninggalkan Pategalan itu menuju ke Bukit Gundul. Atas perintah Sanggit Raina, mereka tidak muncul dari Pategalan dan turun ke jalan, tetapi mereka berusaha untuk berada di lingkungan Pategalan itu, sehingga karena itu, maka mereka tidak lagi menelusuri jalan sebagaimana seharusnya, tetapi mereka turun ke sawah dan melintasi pematang tanpa menghiraukan tanaman. Dalam terik matahari dan air yang tidak mencukupi, tidak ada seorang pun yang turun ke sawah. Apalagi anak-anak Lamban Wetan dan Lamban Kulon sedang beristirahat setelah semalam suntuk mereka berada di bendungan. Di sebelah Pategalan orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka. Satu-satu mereka telah terbunuh. Namun ada juga yang sekedar terlempar dari kudanya dalam keadaan terluka parah. Sanggit Raina sama sekali tidak menghiraukan lagi. Dengan tergesa-gesa ia membawa pangeran yang masih dianggapnya sakit itu ke Bukit Gundul. Rahu, berkata Sanggit Raina, pergilah mendahului kami. Panggillah Darwerdi agar ia mempersiapkan pusaka yang dijanjikan. Aku telah membawa pangeran yang dikehendakinya. Rahu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menyahut, baiklah. Aku akan memberitahukan Darwerdi agar ia bersiap-siap di Bukit Gundul. Sanggit Raina tidak mengulangi pesannya. Rahu pun kemudian memacu kudanya mendahului iring-iringan itu menuju ke Lumban Kulon untuk menemui Darwerdi seperti yang telah disanggupkannya. Apakah dengan sikap kita, tidak akan terjadi sesuatu di kemudian nanti? Bertanya Cempaka sambil berbisik di sisi Sanggit Raina. Aku tidak peduli, jawab Sanggit Raina, tetapi kita mereka akan hancur bersama-sama. Tidak akan ada yang tersisa. Mungkin 1-2 orang di kentara mereka. Itu adalah kewajiban kita untuk membunuhnya. Cempaka mengangguk-angguk. Namun kemudian, bagaimana dengan orang-orang yang mengawal pangeran itu? Apakah kita tidak sanggup membunuhnya pula? Desis Sanggit Raina. Sekali lagi Cempaka mengangguk-angguk. Tetapi nampaknya Sanggit Raina masih belum akan berbuat sesuatu atas para pengawal. Ia masih mempertimbangkan, seandainya orang-orang Sanggar Gading punah, sementara masih ada orang-orang Kendali Putih yang tersisa, adalah menjadi kewajiban mereka untuk membinasakan, sebelum orang-orang Sanggar Gading yang tersisa itu sendiri akan dibinasakan. Kita sudah berada di atas genangan darah. Kita tidak perlu mencuci tangan kita. Biarlah kita berbuat sampai ke batas.
Baru kemudian kita mencari sumber air yang paling bening untuk mencuci segala macam noda yang melekat di tabuh kita. Tetapi pusaka dan petunjuk mengenai harta yang tidak terbatas jumlahnya itu harus berada di tangan kita, geram Sanggitraina. Cempaka mengangguk-angguk. Memang tidak ada pilihan lain. Segalanya itu memang harus terjadi. Jika sekali tangannya telah bernoda darah, maka sulit baginya untuk ingkar, bahwa noda-noda berikutnya masih akan melekat. Meskipun seperti Sanggitraina, Cempaka pun mengetahui bahwa masih ada satu jalan yang dapat ditempuh. Bertobat mutlak. Tetapi juga seperti Sanggitraina, Cempaka berkata di dalam hatinya, nanti sajalah jika semua kerja sudah selesai. Sekaligus aku akan bertobat dan mencuci segala dosa. Belum waktunya sekarang, karena aku tentu masih akan membuat dosa-dosa baru. Jika kemudian aku sudah puas dengan dosa-dosa dan aku sudah menjadi kaya raya karena harta yang akan dapat diketemukan atas petunjuk sesuatu yang berada bersama pusaka itu, serta apalagi jika pusaka itu benar-benar bertuah dan menjadikan Sanggitraina orang terpenting di tanah ini, maka aku pun akan menjadi orang yang berderajat dan sekaligus kaya raya. Dengan sikap itu Cempaka pun telah bertekad untuk berbuat apa saja dan mengorbankan siapa saja. Ketika Bukit Gundul menjadi semakin dekat, Sanggitraina dan Cempaka menjadi berdebar-debar. Demikian gemuruhnya gejolak di dalam dada Cempaka sehingga di luar sadarnya ia berdesis, mudah-mudahan orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih itu hancur punah. Ternyata Sanggitraina yang berkuda di sebelahnya mendengarnya. Katanya, jangan gelisah. Percayalah. Cempaka mengangguk kecil. Ia berusaha untuk meyakini bahwa orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih memang akan hancur. Sementara itu, pangeran yang sedang sakit itu sama sekali tidak berbuat sesuatu. Ia masih nampak sangat lemah. Di antara para pengawal yang mengikutinya, terdapat seorang yang mempunyai kemampuan pengobatan. Orang itu pula yang telah memberikan obat kepada salah seorang Sanggar Gading yang terluka di Pategalan. Tetapi orang itu ditinggalkannya dengan harapan bahwa kawan-kawannya akan mengambilnya. Setelah pertempuran itu selesai dalam pada itu, pangeran yang sakit itu pun nampaknya masih sangat lemah. Meskipun ia sudah mula nampak berangsur baik, bahkan sudah mulai mau makan barang sedikit, tetapi ia masih harus dilayani dan dijaga agar tidak jatuh dari kudanya. Aku akan dibawa kemana? Bertanya pangeran itu kepada pengawalnya. Ke Bukit Gundul itu pangeran, jawab salah seorang dari mereka. Apakah sebenarnya yang mereka kehendaki dari aku? Desis pangeran itu pula, nampaknya ada salah mengerti. Kami tidak berhak memberikan jawaban. Mungkin pangeran sudah mendengar serba sedikit, sengaja atau tidak sengaja, jawab pengawalnya itu pula. Ya. Aku sudah mendengarnya. Seperti yang kau katakan, sengaja atau tidak sengaja. Tetapi aku tidak yakin bahwa alasan itulah yang sebenarnya kenapa aku harus dibawa kemari, desis pangeran itu. Pengawalnya tidak menyahut. Sanggitraina yang berkuda di depan berpaling. Agaknya ia mendengar percakapan itu meskipun tidak jelas apa yang mereka maksudkan. Meskipun demikian, percakapan itu pun terhenti pula. Karena pangeran itu nampaknya masih sangat lemah, maka Sanggitraina tidak mencemaskannya bahwa ia akan berbuat sesuatu. Bahkan untuk berdiri tegak tanpa bantuan orang lain, pangeran itu rasa-rasanya tidak mampu lagi. Tetapi ia tidak boleh mati, berkata Sanggitraina di dalam hatinya, Darwerdi tidak akan mau mengerti apapun alasannya. Beberapa saat kemudian, iring-iringan kecil itu sudah tinggal beberapa puluh langkah saja dari Bukit Gundul. Karena itu, maka mereka pun berhenti di bawah sebatang pohon yang tumbuh di pinggir jalan. Sebatang pohon munggur yang besar, meskipun daunnya tidak terlalu lebat. Namun demikian, mereka dapat berteduh sedikit sambil menunggu kehadiran Rahu dan Darwerdi. Dalam pada itu, Rahu telah berada di halaman rumah tempat tinggal Darwerdi. Semula ia merasa ragu. Agaknya ada semacam kecemasan di hati Rahu. Jika pusaka itu benar-benar jatuh ke tangan orang-orang Sanggar Gading yang telah berkhianat itu, apakah ia akan dapat berbuat sesuatu? Dan ia pun menjadi cemas akan nasib pangeran itu. Jika dendam Darwerdi itu tidak terkendali, maka pangeran yang dianggapnya telah melakukan kesalahan yang sangat besar terhadap Darwerdi itu akan mengalami nasib yang buruk justru di saat ia sedang sakit. Jika demikian, maka telah terjadi sesuatu yang seharusnya dicegahnya demi nama Demak yang sedang bangkit. Lalu,
yang manakah yang harus aku kerjakan terutama, pertanyaan itu bergejolak di hatinya, apakah aku harus mendapatkan pusaka itu, atau menyelamatkan pangeran yang sedang sakit? Sekilas diingatnya Semi dan seorang kawannya yang akan dapat membantunya. Tetapi ia masih belum dapat berhubungan karena keadaan yang memang belum memungkinkan. Bahkan masih ada seorang lagi yang akan melibatkan diri dalam hal yang pelik itu. Jelit Heng. Meskipun Rahu tahu pasti, siapakah Jelit Heng dan kebesaran nama ayahandanya, tetapi dalam perkembangan berikutnya ia tidak tahu apakah yang sebenarnya ingin dilakukan oleh anak muda itu. Tetapi Rahu tidak sempat berpikir terlalu panjang. Ia sudah berada di halaman rumah Darwerdi. Sejenak kemudian, Darwerdi itu pun muncul dari balik pintu. Sambil tersenyum ia berkata, "Marilah. Duduklah." Tetapi Rahu menggeleng. Jawabnya, "Tidak perlu. Aku memberitahukan kepadamu, segalanya sudah siap." Jadi orang-orang Sanggar Gading itu tidak sekedar membual saja, bertanya Darwerdi. Semuanya sudah berada di Bukit Gundul. Kau datang sajalah ke bukit itu, berkata Rahu. Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, "Baiklah. Aku akan pergi ke Bukit Gundul. Segalanya akan aku selesaikan di bukit itu." "Terserah kepadamu," desis Rahu. Namun kemudian ia pun bertanya, "Tetapi apakah sebenarnya yang akan kau lakukan atas pangeran itu?" Darwerdi memandang Rahu sejenak. Namun kemudian ia tersenyum sambil berkala, "Persoalan dengan pangeran itu adalah persoalanku. Apapun yang akan aku lakukan kemudian, terserah kepadaku. Kalian akan menerima pusaka yang kalian kehendaki." Rahu menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat memaksa Darwerdi untuk mengatakan apapun juga. Bahkan mungkin akan dapat menimbulkan kecurigaan pada anak itu. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, "Marilah, cepatlah. Kita akan menyelesaikan persoalan kita secepatnya sebelum suasana berubah." "Kenapa?" bertanya Darwerdi. "Jangan pura-pura tidak tahu kehadiran orang-orang Kendali Putih di daerah sepasang bukit mati ini," jawab Rahu. Darwerdi mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, "Aku tidak peduli kehadiran orang manapun juga. Jika kau serahkan yang aku kehendaki, maka pusaka yang tidak akan berarti apa-apa bagiku itu akan aku serahkan pula. Tetapi kalian tentu akan kecewa, karena sebenarnya pusaka itu sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap siapapun. Adalah satu mimpi bahwa pusaka itu akan dapat memberikan tuah sehingga siapa yang memilikinya akan dapat memegang kendali kekuasaan di Demak. Jangan mengigau. Cepatlah berkemas dan ambil kudamu," potong Rahu. Darwerdi tersenyum. Jawabnya, "Baiklah, nampaknya kau sangat tergesa-gesa. Duduklah. Aku akan mengambil kudaku." "Aku menunggu di sini," sahut Rahu. Ketika Darwerdi kemudian masuk ke ruang dalam, dilihatnya ibunya mengusap setitik air di pelupuknya. Dengan suara lembut ia berdesis, "Ger, kau sedang bermain api." "Sudahlah ibu," sahut Darwerdi, "silahkan ibu duduk saja dan menunggu apa yang akan terjadi. Paman berdua akan menemani ibu di sini. Aku akan pergi ke Bukit Gundul untuk mengambil orang yang aku kehendaki itu. Bagaimana dengan kau dan pangeran itu jika orang-orang yang membawanya telah berkhianat?" Ibunya menjadi cemas. Tetapi Darwerdi tersenyum saja. Ketika ia berpaling kepada kedua orang pamannya, ia pun berdesis, "Jangan cemas paman. Sebaiknya paman menunggu ibu di sini. Nampaknya ibu kan hanya orang-orang Sanggar Gading sajalah yang datang ke daerah sepasang bukit mati ini. Tetapi juga orang-orang Kendali Putih dan mungkin orang-orang Pusparuri pula. Aku adalah seorang petualang yang sudah kenyang makan pahit manisnya petualangan," berkata salah seorang pamannya. "Lalu, tetapi aku kira, aku tidak akan berani melakukan seperti yang akan kau lakukan." "Bukan apa-apa paman." "Mudah sekali," jawab Darwerdi. Namun pamannya yang lain berkata, "Nampaknya kau tidak tahu bahaya yang sedang kau hadapi. Seperti kanak-kanak yang tidak tahu panasnya api, sehingga ia berani memegangnya. Dan sebenarnya itu bukan satu keberanian, tetapi semata-mata karena ketidaktahuan." "Agak berbeda dengan paman," jawab Darwerdi tersenyum, "anak-anak melakukannya tanpa kesadaran. Aku melakukan rencanaku dengan sadar dan perhitungan yang masak."
Perhitungan kanak-kanak, desis ibunya, agaknya kedua pamanmu mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain, jangan rusakkan rencanaku, desis Darwerdi, sudahlah. Aku akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Sebentar lagi aku akan datang dengan membawa pangeran. Kemudian kita akan meninggalkan tempat ini secepat-cepatnya ke arah yang tidak akan diketemukan oleh siapapun. Darwerdi tidak dapat dicegah lagi. Karena itu kedua pamannya hanya dapat mengangkat bahunya. Hampir berbareng keduanya berdesah oleh kegelisahan. Sementara ibunya dengan lemahnya duduk di amban bambu, sambil mengusap air matanya yang menitik semakin deras. Tetap Darwerdi tidak dapat menunda lagi. Rahu sudah menunggunya. Dan ia memang akan pergi ke Bukit Gundul itu. Dengan tergesa-gesa Darwerdi pun kemudian pergi ke kandang. Diambilnya kudanya dan dituntunnya ke halaman. Rahu sudah menjadi gelisah. Ketika ia melihat Darwerdi, maka katanya, cepatlah. Apakah kau sengaja memperpanjang waktu untuk satu kepentingan tertentu? Kau terlalu berprasangka buruk, sahut Darwerdi, sudah aku katakan. Aku memerlukan pangeran itu, karena bagiku nilainya jauh lebih penting dari nilai apapun juga, siapapun yang membawanya. Rahu tidak menjawab. Ia pun kemudian dengan tergesa-gesa pula mengajak Darwerdi untuk segera pergi ke Bukit Gundul. Karena Darwerdi tidak membawa apapun juga, maka Rahu pun bertanya kepadanya ketika keduanya mulai berpacu, di mana pusaka itu? Nampaknya kau tidak membawa apapun juga? Semuanya sudah ada di Bukit Gundul itu, bertanya Darwerdi. Kau yang meletakkan di sana, bertanya Rahu. Bukan aku. Tempatnya memang agak tersembunyi. Maksudku, bahwa aku telah mengetahui letaknya dengan pasti. Justru agak tertutup, sehingga aku memerlukan 2 atau 3 orang untuk membantu mengambilnya. Aku sendiri tidak dapat melakukannya, berkata Darwerdi. Rahu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menjawab. Memang sebuah teka-teki yang rumit sedang berkecamuk di dalam kepalanya. Sementara ia pun masih belum tahu pasti, apakah Semi sudah berada di sekitar Bukit Gundul. Jika ia melihat orang-orang Kendali Putih meninggalkan bukit berhutan itu, ia akan mengikutinya, berkata Rahu di dalam hati, tetapi apakah ia melihat Sanggit Raina membawa pangeran itu meninggalkan arena yang dahsyat, yang seperti perhitungan Sanggit Raina, kedua belah pihak akan punah atau setidak-tidaknya mengalami luka yang sangat parah. Lalu, tiba-tiba saja ia berdesis di dalam hati, Glitenglah yang tentu sudah melihat kehadiran Sanggit Raina. Tetapi ia tidak melihat peristiwa yang terjadi di Pategalan itu. Sebenarnya lah, dari kejauhan Jelitheng telah melihat kehadiran Sanggit Raina bersama iring-iringan kecilnya. Ia pun melihat Rahu yang mendahuluinya. Dan Jelitheng pun mengetahui bahwa Rahu tentu akan memanggil Darwerdi untuk melakukan tukar-menukar. Tetapi seperti yang diduga oleh Rahu, Jelitheng tidak tahu apakah sebabnya, yang datang ke Bukit Gundul itu hanya beberapa orang saja yang dipimpin oleh Sanggit Raina dan Cempaka. Aneh, desis Jelitheng di dalam hati, apakah artinya semuanya itu? Apakah ada satu maksud tertentu atau usaha yang sudah mulai dirintis oleh Cempaka dan kakaknya untuk menguasai pusaka itu di luar pengetahuan pimpinan tertinggi Padepokan Sanggar Gading? Namun Jelitheng pun sudah menduga, bahwa Sanggit Raina dan Cempaka telah melakukan rencananya untuk mendapatkan satu keuntungan bagi mereka sendiri. Jelitheng yang bersembunyi di balik sebuah gerumbul perdu yang agak jauh dari Bukit Gundul itu terkejut ketika ia mendengar desir lembut di belakangnya. Dengan serta-merta ia memutar tubuhnya dan bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Namun ia pun menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat seseorang yang tersembul dari sebuah gerumbul yang berserakan di sekitarnya. Kiai mengejutkan aku, desis Jelitheng. Kiai Kanti tersenyum. Katanya, aku telah menerima ger. Aku mengelilingi Bukit Gundul ini. Mereka sudah datang kiat, desis Jelitheng, tetapi hanya beberapa orang saja. Agaknya pimpinan tertinggi Padepokan Sanggar Gading tidak turun sendiri ke medan. Tidak ger. Pemimpin tertinggi Padepokan Sanggar Gading inilah yang telah memimpin pasukannya segelar sepapan. Jelitheng mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia berkata, tetapi hanya mereka sajalah yang sampai ke Bukit Gundul ini. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Katanya, yang lain sedang bertempur di Pategalan. Ternyata orang-orang yang berada di lereng bukit berhutan itu, tidak menunggu sampai pangeran itu diserahkan. Mereka telah menyerang orang-orang Sanggar Gading dan agaknya mereka ingin merampas pangeran itu.
Jelit Heng mengangguk-angguk. Katanya, satu pergulatan yang sengit. Nampaknya orang-orang yang menunggu itu sudah tidak sadar lagi. Tetapi mereka sudah melakukan sesuatu yang berbahaya. Berbahaya bagi mereka sendiri dan berbahaya bagi pangeran itu. Yang Ger. Tetapi mungkin sekali mereka mempunyai perhitungan tersendiri. Mungkin mereka menganggap bahwa cara itu akan lebih baik ditempuh daripada mereka menunggu orang-orang Sanggar Gading itu memperoleh pusaka yang mereka percaya mempunyai tuah. Dengan pusaka itu ditanam, maka orang-orang Sanggar Gading tidak akan dapat dikalahkannya, desis Kiai Kanti. Mungkin Kiai, meskipun mungkin ada perhitungan-perhitungan yang lain. Tetapi satu kenyataan telah terjadi, bahwa pertempuran itu sudah berlangsung, jawab Jelit Heng. Ya. Menurut pengamatanku pertempuran itu akan berlangsung sangat seru. Nampaknya kedua belah pihak mempunyai kekuatan yang seimbang, berkata Kiai Kanti. Lalu kenapa Sanggit Raina telah membawa pangeran itu mendahului pasukannya yang sedang bertempur, bertanya Jelit Heng. Aku hanya dapat menyaksikan dari kejauhan Ger, sehingga aku tidak dapat mengerti, apakah sesungguh yang terjadi. Tetapi menurut dugaanku, Sanggit Raina menyelamatkan pangeran itu, sehingga dengan demikian maka pusaka itu akan tetap berada di tangan orang-orang Sanggar Gading meskipun itu akan berakhir dengan sangat mengerikan. Jika kekuatan mereka benar-benar seimbang, akan keduanya tentu akan punah sampai orang yang terakhir, jawab Kiai Kanti. Kenapa dengan demikian Yang Mulia Panembahan Wukir Gading tidak justru memanfaatkan tenaga Sanggit Raina Cempaka dan Rahu selain beberapa orang yang mengawal pangeran itu untuk menghancurkan lawan mereka sama sekali? Dengan orang-orang terpenting dari Sanggar Gading itu, maka mereka tentu akan dapat mengalahkan lawan mereka, sahut Jelit Heng. Tetapi Kiai Kanti menggeleng. Katanya, aku tidak tahu, apakah alasan yang sebenarnya, bahwa Sanggit Raina telah membawa pangeran itu. Yang aku katakan hanyalah satu dugaan. Jelit Heng hanya dapat mengangguk-angguk saja. Mereka memang hanya dapat menduga-duga, apakah yang telah terjadi sebenarnya. Namun dalam pada itu, pertempuran di Pategalan itu memang telah berlangsung dengan sangat mengerikan. Kedua pihak ternyata terdiri dari orang-orang yang kasar. Ketika tubuh mereka telah basah oleh bukan saja keringat, tetapi darah, maka mereka menjadi buas dan liar. Mereka tidak lagi dapat menguasai diri. Mereka bertempur bagaikan seekor harimau yang kelaparan atau sebagai kawanan serigala yang berebut bangkai. Bahkan mereka yang telah terluka dan terjatuh dari kuda masing-masing pun masih juga bertempur dengan sisa-sisa tenaga mereka. Seorang yang telah terluka dengan sisa tenaganya berusaha untuk menghunjamkan pedang mereka pada lawannya yang sudah terbaring diam sambil mengerang. Namun ternyata bahwa orang itu tidak mampu lagi melakukannya dan bahkan kemudian jatuh terbaring di sisi lawannya sambil mengerang pula. Namun mereka yang masih mampu melangkah dengan tertatih-tatih telah melepaskan dendam dan kemarahannya kepada lawan-lawannya yang sudah tidak berdaya. Tetapi ketika seorang yang terhuyung-huyung dengan pedang di tangan siap untuk menusuk leher, tiba-tiba saja ia telah terlempar jatuh karena hentakan bindi yang berat di punggungnya dari seorang lawannya yang masih berada di punggung kuda. Yang Mulia Panembahan Wukir Gading masih bertempur dengan sengitnya melawan Eyang Rangga. Keduanya adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang lain yang tidak berani mendekat sama sekali. Dengan tangkasnya keduanya memutar senjata masing-masing. Kuda mereka berlari sambar menyambar. Mereka sama sekali tidak menghiraukan lagi keadaan di sekitar mereka. Satu-satu pengikut mereka di kedua belah pihak telah terbunuh. Seperti yang diramalkan oleh Sanggit Raina, bahwa kedua belah pihak pada akhirnya akan mengalami keadaan yang sangat parah. Meskipun demikian, di luar sadar, Yang Mulia Panembahan Wukir Gading dapat melihat, ada yang kurang pada pakukannya. Dalam pertempuran yang garang dengan arena yang luas, Panembahan Wukir Gading merasakan, bahwa, pasukannya tidak bertempur dengan sepenuh kekuatan. Ada yang kurang, ia berdesis, tetapi ia tidak segera mengetahui, apakah yang kurang itu sebenarnya. Sementara itu, Sanggit Raina, Cempaka dan beberapa orang pengikut dari padepokan Sanggar Gading masih berada di bawah sebatang pohon yang meskipun tidak terlalu rimbun, namun dapat menjadi tempat sekedar untuk berteduh sambil menunggu kedatangan Rahu yang sedang memanggil Darwerdi ke Bukit Gundul. Kegelisahan yang mencengkam membuat Sanggit Raina tidak dapat berdiri tenang. Kudanya yang ditambatkannya pada pohon itu pun nampaknya menjadi gelisah pula, rasa-rasanya Rahu telah pergi sehari penuh. Cempaka pun menjadi gelisah pula.
Lapun telah menambatkan kudanya dan berjalan hilir mudik. Sekali-kali ia berhenti memandang ke kejauhan. Tetapi ia tidak melihat Rahu muncul dari balik tikungan. Sementara itu Bukit Gundul itu pun nampaknya bagaikan tempurung raksasa yang menelungkup. Diam dan beku. Sementara itu, pangeran yang dianggap masih dalam keadaan sakit itu pun menjadi gelisah pula. Ketika ia sadar bahwa hanya ada beberapa orang-orang muda yang menungguinya, tambul niatnya untuk melepaskan diri. Ia merasa bahwa ia akan mampu melakukannya. Meskipun ia tidak dapat bertempur langsung melawan mereka dalam jumlah yang terlalu banyak, namun dengan hentakan pertama ia dapat membunuh orang yang bernama Sanggit Raina itu dengan ilmunya, justru pada saat orang itu lengah. Kemudian adiknya yang bernama Cempaka dan para pengikutnya yang lain tidak akan terlalu sulit untuk melawan sambil menghindar. Tetapi keinginannya untuk mengetahui apakah latar belakang dari semuanya itu telah mencegahnya. Ia masih saja berpura-pura sakit. Dengan demikian ia akan dihadapkan pada satu saat yang ingin dimengertinya. Pangeran itu benar-benar ingin mengetahui siapakah orang yang telah menuntut agar dirinya diserahkan. Keraguan-raguan yang tajam telah menghentak-hentak di dadanya. Namun akhirnya ia memilih untuk tetap tinggal dalam keadaannya, seolah-olah ia masih seorang yang sakit. Bahkan ia telah berhasil mengelabui orang yang merawat dan mengobatinya. Ketika Sanggit Raina dan Cempaka masih saja dicengkam oleh kegelisahan, maka pangeran yang dibayangi oleh keraguan-raguan itu pun telah berbaring di atas rumputan. Sebenarnya lah bahwa ia pun menjadi sangat gelisah. Tetapi ia tidak dapat menyingkirkan keinginannya untuk bertemu dengan orang yang memerlukannya. Sanggit Raina yang melihat pangeran itu berbaring dengan lemahnya berkata, "Tahankan pangeran. Perjalanan pangeran sudah hampir selesai." "Kau hanya mengira-ira," sahut pangeran itu. "Aku pasti. Pangeran akan sampai ke tujuan," berkata Cempaka yang mendengar percakapan itu. "Tidak anak-anak muda. Bahkan mungkin di Bukit Gundul itu, perjalanan yang lebih rumit baru akan aku mulai. Kalian tidak tahu, apa yang akan terjadi kemudian," desis pangeran itu sambil memandang dedaunan di alasnya. Sanggit Raina menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Pangeran benar. Tetapi aku mengatakan, perjalanan pangeran di antara orang-orang Sanggar Gading telah hampir selesai. Di hadapan kita itu adalah Bukit Gundul. Di sana nanti pangeran akan bertemu dengan orang yang memerlukan pangeran." "Ya. Dan mulailah yang masih belum kita ketahui itu," sahut pangeran itu tanpa memalingkan wajahnya. Ketika angin semilir, maka daun-daun itu pun bergerak-gerak perlahan-lahan. Sanggit Raina tidak menjawab lagi. Lapun sadar bahwa pangeran yang disangkanya masih sakit dan lemah itu menjadi sangat gelisah, karena ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi atas dirinya setelah ia diserahkan kepada orang yang tidak dikenalnya pula. Menunggu memang merupakan pekerjaan yang sangat tidak menyenangkan. Sekali-kali terdengar Cempaka mengumpat seolah-olah Rahu tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, namun sejenak kemudian, Cempaka itu pun meloncat ke tengah jalan ketika ia melihat debu yang mengepul. Kemudian muncul seekor kuda dengan penunggangnya. "Orang itu datang," desis Cempaka. Sanggit Raina pun kemudian siap pula menyongsongnya. Namun dengan jantung yang berdebaran ia berkata, sendiri. "Mudah-mudahan orang itu tidak menjadi gila dan membunuh Darwerdi," geram Cempaka. "Tentu tidak," sahut Sanggit Raina. "Jika terjadi perselisihan," desis Cempaka pula. "Tidak. Ia cukup mengerti arti dari persoalan ini dalam keseluruhan," gumam Sanggit Raina. Kuda Rahu yang berlari itu rasa-rasanya sangat lamban. Namun akhirnya Rahu itu pun telah meloncat turun dari kudanya ketika ia sudah berada di hadapan Sanggit Raina dan Cempaka. Pangeran yang berbaring itu masih saja berbaring. Seolah-olah ia sama sekali tidak menghiraukan kedatangan Rahu. Tanpa bergeser dan berpaling sedikit pun, ia menarik nafas sambil berdesis, "Segalanya terasa semakin gelap bagiku." Namun sementara itu Sanggit Raina berkata, "Katakan, apa yang sudah kau lakukan?" Rahu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya pangeran yang masih saja berbaring di rerumputan. Seolah-olah ia sudah pasrah, apa yang akan terjadi atasnya, selain karena menurut dugaan Rahu, sakitnya masih belum berkurang. "Cepat katakan," desak Cempaka. Rahu menarik nafas panjang. Kemudian diceritakannya apa yang sudah dikatakan oleh Darwerdi kepadanya. "Jadi kita harus pergi ke Bukit Gundul itu?" bertanya Sanggit Raina.
Ya, jawab Rahu. Anak setan. Ia tidak mau datang hanya beberapa langkah saja dari Bukit Gundul, bertanya Cempaka. Pusaka yang dikatakannya berada di Bukit Gundul. Justru berada di tempat yang sulit untuk diambil. Ia memerlukan bantuan beberapa orang di antara kita, jawab Rahu. Sanggit Raina tidak mau menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera memerintahkan orang-orangnya untuk bersiap. Katanya, kita harus melakukan semuanya dengan cepat. Jika pada pertempuran itu masih ada orang-orang kendali putih yang tersisa, maka kita harus berhati-hati, mungkin mereka akan menyusul kita dan kita masih harus bertempur. Apakah menurut pendapatmu, orang-orang kita termasuk yang mulia tidak dapat mengalahkan orang-orang kendali putih? Tiba-tiba saja seorang pengikutnya bertanya. Tentu orang-orang Sanggar Gading akan menang, jawab Sanggit Raina, tetapi segalanya dapat terjadi, dan Yang Mulia telah memerintahkan aku untuk mendahului perjalanannya. Bukankah itu merupakan satu pertimbangan atau satu kemungkinan? Pengikutnya tidak bertanya lagi. Namun ia pun kemudian berkata kepada pangeran yang masih berbaring, cepat pangeran. Bangkitlah dan kita akan berangkat lagi. Dengan segan pangeran itu pun kemudian bangkit. Nafasnya masih nampak sesak dan sekali-kali ia masih memegangi punggungnya sambil berdesah. Dibantu oleh seorang pengikut Sanggit Raina, pangeran itu naik ke punggung kudanya. Ketika terdengar ia berdesis, orang yang membantunya membentaknya, jangan terlalu manja. Cempaka yang mendengar kata-kata pengikutnya itu pun membentak pula, gila. Pangeran sedang sakit. Apakah kau ingin merasakannya? Aku dapat membuat kau sakit, dan melihat, apakah kau dapat naik ke punggung kuda? Orang itu terdiam. Tetapi dengan tajamnya ia memandangi pangeran yang sudah duduk di punggung kuda. Betapa kebencian orang itu nampak pada sorot matanya. Tetapi pangeran itu tidak menghiraukannya. Sejenak kemudian, iring-iringan itu sudah bergerak ke Bukit Gundul yang sudah berada di depan hidung mereka. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Darwerdi, mereka harus datang ke Bukit Gundul dan membantu mengambil pusaka itu. Mereka hanya memerlukan waktu beberapa saat. Ketika iring-iringan itu sudah berada di kaki bukit itu, maka Rahu telah meloncat turun. Dengan nada tinggi ia memanggil, Darwerdi. Kami sudah di sini. Kemarilah, terdengar jawaban dari kejauhan. Lalu, aku memerlukan 3 orang untuk membantuku agar segalanya cepat selesai. Rahu berpaling ke arah Sanggit Raina untuk minta pertimbangannya. Namun kemudian Sanggit Raina pun berkata kepada Cempaka, pergilah bersama Rahu dan seorang lagi. Jika terjadi kecurangan, beri aku isyarat. Rahu dan seorang pengikut padepokan Sanggar Gading pun kemudian mengikuti Cempaka naik ke Bukit Gundul itu menuju ke arah suara Darwerdi di balik sebuah bongkahan batu pada siang besar. Sementara Sanggit Raina dan beberapa orang lainnya, menunggui pangeran yang sudah turun pula dari kudanya dan duduk dengan lemahnya bersandar batu padas. Pangeran merasa letih sekali, bertanya Sanggit Raina. Aku akan mati, berkata pangeran itu, nafasku menjadi sesak dan darahku serasa berhenti. Tahankan pangeran. Sebentar lagi pangeran akan bertemu dengan orang yang memerlukan pangeran, desis Sanggit Raina. Di mana orang itu? Bertanya pangeran yang masih nampak seperti orang sakit. Pangeran dengar suaranya. Di balik sebongkah batu padas itu. Ia sedang mengambil pusaka yang dikatakannya, jawab Sanggit Raina. Pangeran itu tidak menjawab. Tetapi kegelisahan yang sangat telah mencengkam jantungnya. Bukan karena ia akan berada di tangan orang yang tidak dikenalnya tetapi bahwa seseorang telah ingin menukarnya dengan pusaka itu, agaknya telah menumbuhkan satu gejolak yang dahsyat di dalam hatinya. Ia menjadi semakin curiga atas segala persoalan yang dihadapi. Ada satu permainan yang rumit, berkata pangeran itu di dalam hatinya, tetapi aku kira, aku mulai dapat merabanya. Meskipun mungkin salah, tetapi ada kemungkinan bahwa memang demikianlah nalarnya. Tetapi pangeran itu masih tetap dalam sikapnya. Ia adalah seorang yang sakit, yang tidak mampu berbuat apa-apa. Meskipun ia seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, tetapi ia tidak dapat melawan kehendak yang paling berkuasa ilmunya yang bertimbun di dalam dirinya, tidak satupun yang dapat dipergunakan untuk melawan sakit yang datang kepadanya. Bahkan seandainya seseorang berilmu kebal sekalipun, ia tidak akan kebal terhadap penyakit yang memang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa.
Pangeran itu hampir tidak dapat menahan hatinya untuk ikut naik dan bertemu orang yang berada di balik sebongkah batu padas, yang mengatakan bahwa pusaka itu ada di tempat itu, dan memerlukan 3 orang untuk membantu mengambilnya. Semuanya sudah gila. Permainan ini pun permainan gila pula nampaknya, desis pangeran itu. Namun setiap kali ia akan melakukan sesuatu, maka ia pun selalu kembali kepada keadaannya. Ia harus benar-benar seperti orang yang masih belum mampu berbuat apa-apa karena penyakitnya. Dalam pada itu Cempaka dan kedua orang yang menyertainya telah hilang di balik batu padas. Mereka termangu-mangu sejenak karena mereka tidak segera melihat Darwerdi. Bahkan Cempaka pun kemudian berdesis, "Darwerdi, di mana kau bersembunyi?" "Aku di sini," jawab Darwerdi, "kemarilah." Cempaka pun kemudian beringsut maju. Di hadapannya terdapat sebuah lekuk dan sebongkah batu padas yang lain berdiri tegak bagaikan pintu gerbang. Bersambung ke bab 34. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.